bintang 5 ini kan kompleks banget ya Pak ya. Termasuk kalau yang tadi saya cerita posisi saya ada di mana, tidak ada di sini. Karena paling rendah adanya waiter, ya ibaratnya kayak gitu. Kemudian yang paling penting dari berbagai struktur yang ada ini, poinnya adalah bagaimana kita drive, bagaimana kita mengendalikan sebagai seorang leader. Ya, dalam arti kalau analogi driver ini adalah kapan kita harus ngegas, kapan kita harus ngerem. Indikator di dashboard itu kan banyak ya. Betul. Ketika olinya ketip-ketip itu harus ngapain ya. Ketika energy cost tinggi harus ngapain. Ketika food cost-nya tinggi, kita harus ngapain. Kemudian ketika revenue-nya drop, kita harus ngapain. Nah, indikator ini yang kita baca sebagai seorang driver harus sesuai dengan garis masing-masing. Karena yang sore ini kita akan kupas adalah batas-batas garisnya itu di mana sih gitu loh Pak. Kalau speednya nggak boleh lebih dari 150 ya kita jangan melebihi 150 karena itu bisa membahayakan gitu. Oh baik. Strategi apa yang bisa dilakukan ya di dalam istilahnya mendapatkan pendapatan yang lebih baik itu hari ke hari dan juga untuk mempertahankan batasan-batasan tadi kayaknya. Iya. Ya, mungkin. Baik Pak Prima, terima kasih. Kalau istilahnya kalau teman-teman kuliah itu nerima IPK gitu ya Pak ya. Nah IPK seorang GM itu adalah GOP Pak. Ada namanya Gross Operating Profit ya, di mana di situ akan ada profit bersih setelah operasional itu seperti apa. Kalau tadi kita analogikan sebagai seorang driver, maka bagaimana kita mengendalikan 3 indikator yang penting di situ. Di situ ada revenue, kemudian ada cost dan expense. Nah, indikator ini yang harus dipantau setiap hari oleh seorang leader melalui head of department atau para manajer yang ada di hotel tersebut. Kemudian kalau kita bicara mengenai revenue, tentunya hotel ini kan yang tadi kita sampaikan di awal bahwa sumber revenue itu banyak sekali. Ya, selain ada F&B, di sini juga ada kamar ya. Tapi beberapa hotel juga mulai concern ke sumber-sumber yang lain. Contoh bagaimana penjualan minumannya, kemudian bagaimana ada revenue-revenue lain. Misalkan ada spa, atau ada sauna di situ, atau ada fitness centernya, atau ada kolam renang di situ. Nah, sumber-sumber ini yang diakumulasikan supaya menjadi sebuah penghasilan yang bagus ya Pak ya. Karena dua sumber yang lain tadi, cost sama expense itu akan mengacunya ke situ Pak. Kalau semakin besar pendapatannya, tentunya cost sama expense-nya semakin kecil gitu Pak. Jadi indikator yang kita kontrol 3 indikator itu. Gitu Pak. Oh, jadi semakin besar pendapatan, cost-nya akan bisa ditekan Pak ya? Bisa cost, ditekan. Ya. Sekarang kalau kita bicara cost, katakan di situ ada cost food cost ya misalkan ya, food cost. Food consume Nah, ya, food cost. Ini kan sudah ada dealing dari manajemen kepada pihak owner ataupun direksi, ada persentase yang harus kita jaga Pak. Kalau misal di tempat kami komitmen dengan angka 30%, maka kami tidak bisa melanggar angka itu. Jadi food cost seorang eksekutif chef kita kendalikan supaya bisa maksimumnya di 30%, tidak boleh lebih dari 30%. Yang berarti kalau revenue foodnya banyak, jadi akan bisa terjaga di angka itu Pak. Berarti patokannya 34% ya? 30%. 30%? 30%. 30%. Oh, berarti ditekan agar si cost itu tidak menjadi tinggi ya Pak ya? Ya, tapi yang saya sampaikan di tempat kami ya Pak, kalau secara general sih range 32-35 masih oke. Tergantung dengan kebijakan hotelnya mungkin. Betul, ya, tergantung kebijakan hotel, kemudian tergantung dealing dengan ownernya seperti apa gitu ya. Karena kalau gitu. lebih Pak, kalau misal di Hotel Gracia ini lebih dari 30, itu apa yang dilakukan Pak? Ya alhamdulillah belum pernah. Belum pernah ya Pak. Belum pernah, karena ini kan kita bicaranya yield ya. Bicara yield itu sepanjang tahun. Jadi endingnya adalah supaya tidak boleh lebih dari 30% itu manajemen harus antisipasinya seperti apa. Contoh pada saat bulan Ramadan tentunya ini menjadi PR besarnya manajemen hotel. Karena tahu sendiri paket bubur yang ada di hotel menunya seperti apa dan dijual berapa gitu kan.
itu bisa rata-rata 40-45%. Tinggi banget cost-nya. Karena itu mau gimana lagi, bulan puasa itu hanya mengandalkan paket bukber. Di segmen pendapatan kamar juga belum cukup membantu. Tapi 1 bulan yang nembus sampai dengan 40-45% ini tentunya akan terbantu oleh bulan-bulan yang lain supaya endingnya nanti akan landai turun. Balance ya Pak ya? Akan turun. Nanti ada yang di bawah 30, ada yang 29, 28, itu kan akan ngurangi yang gede-gede itu. Nah, PR manajemen adalah supaya pada saat landing akhir tahun tetap stabil maksimum 30. Nah itu permainan kita tuh kayak gitu, main Berarti angka ada setiap hari. tindakan preventif dari manajemen sebelum ada lonjakan cost itu tadi Pak ya? Ya ini kan banyak strategi yang kita gunakan untuk executive chef ya, teman-teman executive chef tentunya paham bahwa dengan dealing teman-teman sales marketing di harga-harga tertentu itu tamu nggak bisa milih menu. Itu juga salah satu strategi. Strateginya adalah ketika tamu sudah tidak boleh milih menu, maka ini wewenang penuh eksekutif chef untuk mengeluarkan as per chef menu. Itu didasarkan pada ketersediaan bahan baku yang ada di store yang ada di chiller, freezer gitu Pak. Supaya chef bisa ngolah bahan-bahan baku yang ada, supaya nggak kebuang, nggak basi dan lain sebagainya. Berarti memanfaatkan bahan yang ada juga ya? Ya, itu salah satu strategi juga untuk menjaga food cost. Menarik sekali Pak ya. Jadi banyak sekali strateginya ya yang harus dilakukan. Terus kalau misalnya itu makanan Pak ya, kalau minuman juga, minuman kan kalau nggak salah ada kosnya juga Pak ya? Minuman ada, ya setahu saya kalau dulu mantan bartender Pak, jadi tahu. Di minuman alkohol itu maksimum 21%. Itu maksimum kalau alkohol. Kalau ada yang di atas itu berarti kebobolan ibaratnya gitu ya. Tapi kalau di non alkohol itu justru lebih gede, lebih besar. Karena kita kalau di non alkohol bisa tembus 25% Pak untuk beverage cost-nya. Ya, berarti minuman lebih kecil dengan makanan. Sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya, ini ada pertanyaan dari live chat interaktif yang sudah masuk. Beberapa penanya yang penasaran Bapak dengan kegiatan operasional di hotel. Ini ada satu pertanyaan menarik dari @desi Triastuti. Pak, bagaimana tanggapan tentang hotel ramah muslim untuk di kota Semarang sendiri yang sangat beragam suku dan ras agamanya? Bagaimana menurut Bapak? Tanggapan tentang hotel ramah muslim, muslim friendly hotel ya. Baik, terima kasih dengan Mbak Desi yang sudah mengirimkan live chatnya. Yang pertama, konsep Muslim friendly hotel adalah sebuah konsep ya. Tetapi ingat bahwa sebuah konsep tidak menyasar pasar tertentu, tapi pasarnya adalah universal. Kita tahu bahwa di Semarang multi etnis dari semua etnis ada di Semarang, apalagi sebagai ibu kota provinsi yang jadi jujukan teman-teman kuliah dari provinsi lain juga pasti akan datang suku, ras, agama yang lain ke kota Semarang. Tapi prinsipnya adalah Muslim friendly hotel yang pertama adalah bagaimana kita menjaga kenyamanan, kebersihan di fasilitas kami supaya pasar yang universal juga bisa datang ke hotel kami seperti itu ya. Karena ini hanya sebuah konsep, tetapi justru kami melihat non-muslim pun melihat ini sebagai sebuah advantage. Karena non-muslim pun tidak semuanya suka dengan makanan yang non-halal, gitu contohnya. Nah, dengan adanya makanan yang sudah tersertifikasi halal, ini menjadi kekuatan kami, justru ini menunjukkan, ini loh, justru kami itu menjual sesuatu yang halal, sesuatu yang sehat untuk badan. Karena di tagline kami, yang halal itu pasti sehat, tetapi yang menyehatkan belum tentu halal, gitu ya. Kan banyak minuman-minuman yang tidak halal untuk menyehatkan badan. Kayak gitu sih, itu yang kami terus gaungkan untuk market kami. Prinsipnya marketnya universal, gitu. Oke, berarti nggak menutup kemungkinan untuk, mohon maaf, misalkan agama lain yang mau
menginap atau menggunakan fasilitas Hotel Gracia begitu ya Pak ya? Ya, kami seperti yang tadi kita sampaikan bahwa secara market ini universal, tetapi tentunya kami memberikan koridor ataupun batas-batas ya, karena kami konsepnya hotel halal ataupun Muslim friendly hotel. Ketika tamu membawa sesuatu yang non halal, ini mohon maaf kami tidak boleh. Itu pernah salah satu kasus kami kejadian di acara sebuah wedding, ini berasal dari salah satu tamu dari daerah Sumatera. Itu dari awal kami sudah memberi guideline bahwa mohon maaf nanti ketika ada prosesi tidak boleh membawa daging yang non halal. Dan pada saat hari H kok ternyata bawa. Nah ini kan PR manajemen ya. Iya. Kami sudah mewanti-wanti awal, tetapi pada saat hari H bawa, ya ini kami sampaikan ke klien seperti awal kami sampaikan, terus dagingnya dibawa pulang oleh tamu. Seperti itu contohnya. Termasuk bawa minuman keras tentunya nggak boleh di tempat kami. Ya Ini karena kami memang akan, sudah brandingnya itu Iya. tadi ya Pak ya, hotel kalau stay-nya Muslim silahkan, friendly. siapapun yang stay silahkan. Baik. Gitu. Strategi Bapak nih Pak, peningkatan revenue dari Hotel Gracia sendiri itu apa Pak? Kalau revenue kan tentunya kita punya beberapa departemen revenue di hotel ya. Itu ada food and beverage, ada room, kemudian tentunya dibantu oleh teman-teman dari sales marketing. Nah, strategi yang kami gunakan beberapanya adalah teman-teman sales marketing melakukan kunjungan setiap hari ke kantor-kantor, baik ke swasta maupun pemerintahan, kemudian mereka menawarkan atau memberikan kontrak rate untuk sebuah korporasi supaya dapat harga spesial gitu ya. Itu ada aturan yang namanya kontrak rate. Terus beberapa kali kami juga seluruh tim mengadakan flyering di CFD Simpang 5 gitu ya. Itu sebagai salah satu ikhtiar kami supaya pendapatan hotelnya naik. Ini sebentar lagi teman-teman perang iftar nih, perang paket bukber. Sebentar lagi. Betul. Itu tentunya nanti ketemu beberapa hotel juga lagi nyebar flyer gitu di masjid, di CFD dan lain sebagainya. Dan ada beberapa treatment yang lain seperti kami harus treatment tour and travel, teman-teman tour and travel. Kami juga pernah menerapkan driver reward ya, taxi reward Pak. Kami pernah memberikan begitu taksi membawa tamu ke hotel kami berikan reward ke drivernya. Itu sebagai strategi sebuah penjualan. Termasuk bagaimana memberi treatment tamu-tamu yang ulang tahun. Itu kan sebuah pengalaman yang luar biasa. Dan saat ini salah satu yang dijual hotel adalah bagaimana menjual pengalaman ke klien. Nah ini kita concern ke situ juga Mbak Alamanda. Pemirsa, mungkin kesimpulan yang bisa didapat, ya mungkin dalam operasional hotel, manajemen kita ada istilahnya drive ya. Drive itu yang dilakukan oleh seorang pimpinan, di mana dia melakukan pengontrolan ke dalam batas-batas yang ditentukan dari pihak manajemen sendiri. Ya, tidak terasa waktu sudah habis. Kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.